2 untuk melihat, 1 untuk sama-sama melihat, 2 untuk memandang, 1 untuk melihat gitu loh. Jadi yang satu lagi apa? Mata batin. Pakai rasa dia. Gitu. Nah, keseimbangan adalah tentang keselarasan, menyelaraskan dengan rancangan alami dari dirimu dan hukum serta prinsip alam semesta, dan juga menemukan jalan bertumbuh bagi jiwa untuk masuk ke ranah yang lebih tinggi, yaitu ranah non-dualitas. Kuncinya di mana? Kuncinya adalah bagaimana kamu ini belajar untuk menyelaraskan antara pikiran dan juga hatimu. Ya. Nah, kalau ini bisa diseimbangkan, nanti kamu akan menemukan titiknya tuh. Selama ini kan pikiran doang, hatinya diabain gitu loh, ngerti nggak? Titik seimbangnya di mana? Di sini. Gitu. Ya. Ya, itu titik seimbangnya. Kalau teman-teman bisa hadir di sini saat ini sekarang, berada di titik seimbang. Nah, barulah teman-teman bisa mengamati bisa mengikuti arus alam semesta itu. Set, ngalir ya. Set. Aliran semesta tuh di situ, di tengah-tengah itu. Set. 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 Gitu loh. Dia nggak terpengaruh oleh baik buruk, untung rugi, benar salah, hitam putih, nggak lagi. Tapi dia seimbang, netral dia. Nah, ini bisa dilatih nggak? Bisa banget. Gitu. Yang pink itu adalah titik seimbangnya antara dua pilar, dua poros. Ntar ya, bikin yang bagus deh ya. Titik seimbang antara pikiran dan hati. Nah, kalau bisa nemu titik seimbangnya itu, kamu akan bisa selaras dengan hukum alam semesta. Yang mengalir tanpa batas. Kamu tuh tinggal enjoying the show aja, tinggal ngalir aja, ngikutin aja. Oh, dituntun, oh disuruh diam, disuruh grounding ya grounding gitu loh. Disuruh minta maaf ya minta maaf gitu. Ya. Karena di sini ada pertemuan nih nanti di sini. Set.
Nah, nanti kalau belajar Tao Te Ching itu namanya Wu Wei. Wu Wei itu mengalir mengikuti aliran tuntunan tarian alam semesta. Wu Wei. Gitu loh. Jadi Wu Wei itu dia mengarahkan kita untuk kreatif. Ya, ibarat kayak kupu-kupu gitu ya. Ibarat kayak kupu-kupu. Ya. Kalau kita mau nangkap kupu-kupu, bukan kita kejar, guys. Ya. Kupu-kupu tuh bukan kita kejar kalau mau ditangkap. Tapi Wu Wei itu ngajarin apa? Ngajarin kamu, ya, daripada kamu capek-capek nangkap kupu-kupu, mendingan kamu belajar untuk apa? Belajar kamu itu untuk membuat sebuah taman yang cantik, yang dimana kamu itu akan, kupu-kupu itu akan datang sendiri gitu loh. Ngerti nggak? Jadi nggak usah kamu tangkep, datang sendiri. Tinggal kamu tuh membuat sebuah taman yang cantik gitu loh. Taman bunga gitu. Nah, pelajaran Wu Wei itu soal begitu, mengalir gitu. Nanti semesta akan memberikan intuisi, udah kamu bikin ini aja. Gitu. Datang nggak kupu-kupu? Datang. Perlu ditangkap nggak? Nggak usah juga sih gitu. Itulah yang disebut sebagai mengalir gitu loh, mengikuti aturan alam semesta. Begitu juga yang namanya duit, guys. Gitu loh. Ya. Duit juga gitu. Duit itu energi. Ya, kalau kamu energinya jelek, duit juga males ke kamu gitu loh. Ya. Duit itu energi. Jadi keseimbangan itu penting, guys. Untuk membuat taman ini kan dibutuhkan ketenangan, keseimbangan di dalam diri, sehingga bonusnya apa? Bonusnya adalah kupu-kupu ini akan sering datang main gitu loh. Gitu. Ya. Nah, kesadaran soal keseimbangan itulah secara esensi adalah soal keselarasan. Menyelaraskan dengan rancangan alami dari dirimu dan hukum serta prinsip alam semesta, dan juga menemukan jalan bertumbuh bagi jiwa untuk masuk ke ranah yang lebih tinggi, yaitu ranah non-dualitas. Jadi untuk ke ranah non-dualitas itu sebenarnya kita cukup menemukan titik seimbang antara dualitas yang ada yang negatif, ada yang positif. Gitu. Ya. Jadi semakin kamu menemukan keseimbangan di dalam diri, maka semakin kamu akan bisa rileks dan merasa nyaman menjadi diri sendiri. Semakin mengalir juga arah hidup dan perjalanan pembelajarannya, dan semakin merasa utuh kembali menjadi fitrahmu. Yang terpenting, kembali menyadari bahwa tidak ada keterpisahan antara kamu yang sejati dengan Sang Pencipta. Dari gelap menuju terang. Itu. Ya. Nah, sekarang dicek deh, pada saat kamu mengalami sebuah peristiwa, kamu bisa nggak menyeimbangkan emosi dan juga pikiranmu
di saat itu juga. Counterbalancing namanya. Ya. Untuk bisa capai keseimbangan dalam diri gimana? Belajar diam. Jeda, diam, catat. Supaya pada saat setelah kamu mencatat, kamu menemukan data, menemukan pola. Menemukan pola responnya juga yang negatif dan positif. Yang negatif dikoreksi ke ranah positif lewat belajar teori kesadaran, metodologi, dan juga praktek. Inilah yang direpetisi, yang dipraktek terus-menerus, dilatih sampai kamu terlatih. Gitu. Nah, sebenarnya bulan Ramadan kemarin tuh, bulan puasa kemarin adalah tempat yang bagus untuk praktek. Artinya banyak merenung. Betul sekali. Bukan nyalain orang lain, bukan nyalain yang di luar diri, bukan nyalain bosmu, bukan nyalahin pasanganmu, bukan menyalahkan kehidupan, atau apalagi menyalahkan Tuhan. Wah, iki udah repot kalau kayak gini nih. Gitu loh. Ya. Nyalain bos. Iya, bos disalahin mulu tiap hari. Lah, kamu yang masih mau kerja sama dia, kan kamu tinggal resign. Ngapain kamu ngeluh-ngeluh mulu? Nah, kan lucu ya manusia ya. Tiap hari ngeluh, bos gua begini, bos gua begitu. Ya kan? Pas ditanya, lalu kenapa lu gak resign gitu loh. Ketawa dia. Iya juga ya. Metodologi apa? Metodologi itu adalah cara. Kamu nyamannya lewat apa? Meditasi kah? Journaling kah? Ibadah kah? Itu terserah. Yang penting ada praktek. Karena yang bisa mengkoreksi ini adalah praktek lakumu dalam keseharian. Gitu. Oke? Jadi belajar ya, nemukan titik seimbang itu ya guys. Biar kamu tuh nggak capek gitu loh, mondar mandir gitu loh. Coba dicari titik seimbang ini. Kalau grounding aja nggak journaling bolehkah? Lah kamu tahu dari mana gitu loh? Yang masih salah, yang masih harus dikoreksi. Taunya dari mana gitu kalau dari grounding? Saya mau nanya coba. Kebiasaanmu yang salah taunya dari mana yang harus dikoreksi kalau cuma dari grounding? Nah, jadi kalau setengah-setengah ya, kalau prakteknya setengah-setengah ya udah. Jangan heran kalau masih ngulang-ngulang gitu loh. Coba kamu pikir deh, kalau kamu nggak nyatet, nggak journaling, kamu tahu dari mana gitu? Gimana kamu bisa ngenalin cara responmu? Yang nggak kamu sadari itu jalan sendiri gitu loh. Peluk pohon, jadi tahu gitu. Iya, lewat journaling makanya disuruh dicatat. Nah, dicatat supaya ketahuan ada data dirinya. Lu ternyata aku wis lebay ki, aduh, drama terus gitu loh.
Loh ternyata pola responku tuh masih negatif. Nah, dicatat semua. Gitu. Jadi bukannya negosiasi ke saya. Percuma. Kamu nanya-nanya boleh nggak? Ya kalau kamu yang ngejalanin, ntar kamu tahu sendiri gitu. Ya kan? Jadi nggak usah negosiasi, nggak ada gunanya nih negosiasi ke saya. Kayak gini-gini kamu mau praktek nggak praktek juga ke saya nggak pengaruh, nggak peduli gitu loh. Kan untungnya apa? Untungnya buat dirimu sendiri, bukan buat Kohen. Gitu. Dalam belajar kesadaran apakah ada titik jenuh? Ya kalau nggak seimbang antara praktek dan belajarnya, pasti jenuh karena nggak ada yang berubah di realita. Gitu. Cara ngelupain seseorang gimana, Om? Cari orang baru aja. Iya, makanya jangan nanggung-nanggung buat diri sendiri. Paling dia ngulang lagi, capek sendiri nanti. Nih dicek, responmu masih suka melarikan diri nggak, pelarian, escape. Terus masih suka surprise nggak, nelen kepahitan gitu loh. Masih suka ekspresif nggak gitu. Kalau sudah masuk ke alam bawah sadar, kebiasaan itu gimana kok? Bisa dirubah kalau ini semua dilakukan secara konsisten selama 30 hari. Dia merubah tuh program bawah sadarmu. Kalau nggak percaya, nanya ke orang yang kemarin puasa, tanya hari pertama dengan hari ke-20 susah apa gampang di hari ke-20? Pasti dia bilang lebih gampang karena udah biasa, udah 20 hari dia konsisten. Nah itulah bukti di mana latihan itu, konsistensi itu, repetisi itu penting. Dia mampu merubah program bawah sadar. Yang dimana pada awal puasa beratnya setengah mampus itu. Nahan makan, nahan minum, gitu. Tetapi di hari ke-20 setelah dilatih secara konsisten, sadar dia ternyata ya nggak sesulit waktu hari pertama. Nah karena dilatih itu. Ya. Jadi journaling itu untuk menentukan, untuk mengetahui apakah saya responnya masih escape, surprise, atau ekspresif. Ekspresif ada yang pasif. Kalau pasif itu silent treatment, ngambek. Ya, kalau tidurnya itu ngadep ke sana, ya kan. Kalau aktif, lempar piring dia. Itu ekspresif juga. Jangan kira diem itu bukan bentuk ekspresif, bukan bentuk ekspresi loh. Ya kan? Silent treatment gitu kan. Kalau tidur ngadepnya ke sana. Gitu. Itu ekspresi loh, itu lagi ekspresif loh, egonya itu. Ya kan? Nah, kalau ngamuk berarti dia aktif, dia ekspresifnya. Ya. Jadi teman-teman bisa evaluasi sendiri sebenarnya. Yang ngambek itu ekspresif soal bagaimana kamu merespon sebuah realita gitu loh. Ya kan, biarin gue diemin lah, pokoknya bodo amat lah. Lu yang salah gitu loh, ya kan, kepalanya gede tuh, egonya gede. Nanti sehari berhasil, sehari nggak berhasil tambah jadi 2 hari, 2 hari nggak berhasil tambah jadi 3 hari, lama-lama, 3 minggu diem-dieman silent treatment, ngeri nggak tuh?
Gimana cara? Ya belajar diem dong. Masya Allah, dari tadi saya jelasin, masih nanya lagi. Belajar diem, jeda. Gitu loh. Kamu tuh dari tadi enggak, dia bukan baru masuk. Saya udah jelasin ini 2-3 kali gitu loh. Dia masih nanya lagi aja. Ya. Jadi teman-teman tuh belajar diem tuh penting, tapi bukan ngambek lo ya. Belajar diem untuk apa? Muhasabah, introspeksi, refleksi diri. Nah, jadi di sini nih refleksi. Di sini merenung. Refleksi diri, bukan refleksi kaki lo ya. Muhasabah. Nah, nanti dapat apa yang dicatat pasti dapat. Ya. Terefleksi kaki lagi. Meremelek kalau kamu refleksi kaki nanti. Salah kena urat repot nanti, marah-marah lagi, ekspresif lagi. Ya kan? Ya kan? Salah pijit uratnya kalau refleksi kaki, teriak lagi nanti dia. Kalau membatasi diri dengan diam tidak komunikasi boleh, asalkan ada proses ini. Ada nggak proses ininya? Kalau nggak ada ya sama janji gitu. Mau sampai kapan kamu tuh nggak ngomongan gitu loh. Kenapa? Karena inilah yang nanti dari sini kamu akan namanya proses mencatat. Cut off boleh, ya boleh aja. Orang kamu yang namanya juga kamu yang punya pilihan hidup-hidupmu. Yang bilang nggak boleh siapa tuh? Inventaris diri itu maksudnya gimana, Mbak Des? Aku tuh nggak nangkep inventaris diri tuh. Ilmunya emas banget kok. Waduh, nggak akan jadi emas kalau nggak dipraktekin. Asal kamu praktekin, kamu ngalamin, kamu bertumbuh. Nah, itu baru bisa jadi emas buat kamu. Tapi yang pasti sih yang kayak gini-gini mah kalau di sama orang lain dijual atau bikin kelas. Aduh. Kok apakah kalau kita sudah lebih baik akan menol? Oh, bisa banget. Itu loh. Ya. Kalau di tempat lain, udah ya. Buat jurnal lebih kepada negatif. Apa adanya aja kalau journaling. Ya. Kalau ngajarin anak berkesadaran mulainya dari mana kok? Kamu berubah dulu, nggak usah ngajarin. Kamu tunjukin, contohin. Nih, ibu udah gak marah-marah lagi loh ya. Gitu aja sadar nanti dia.
Itu lo paham nggak? Saya itu rencana ya setiap bulan tuh mau bikin, sebenarnya udah mulai sih, cuman saya belum belum lagi tes ombak, cek ombak. Saya tiap bulan tuh mau bikin satu Zoom, tapi berbayar loh ya, Zoom tapi kita bahas detail gitu loh. Kalau ini kan nggak bisa detail ya, ada yang namanya, bayangin aja ya, gratis aja kayak gini lo, bayangin gimana bayar gitu. Nah, gratis aja kayak gini gimana bayar. Nah jadi setiap bulan sekali gitu loh. Jadi bisa 2 sampai 3 jam. Nah kalau di situ nanti ada sesi untuk interaksi, kan kalian ngomong juga kan nggak perlu di depan 200 orang gitu loh. Jadi lebih circle kecil lah. Tapi nggak tahu ya kalau banyak. Nah nanti dibikin silabusnya itu ada level-levelnya gitu. Entry-nya dari awal, dari basic, nanti lanjut ke intermediate, baru nanti ke advance gitu. Ya. Nah kalau mau nanti saya coba aturin ya. Nah kalau mau aturin nanti baru saya declare. Karena saya lagi ngeraba dulu gitu, apakah data ya, maksudnya apakah di lapangan tuh, maksudnya di lapangan tuh lagi butuh apa gitu. Kalau udah retreat masuk kelas mana kok? Iya nggak tahu, itu terserah. Kan mulai lagi dari awal. Gitu. Ya. Nah nanti ada batch 1, 2, 3. Efektif atau enggak? Ya tergantung kebutuhan. Gitu. Ya. Tergantung kebutuhan, kan nggak harus. Kalau kamu merasa butuh, let's go. Kan up to you, kamu yang milih lah. Soal benefit atau nggak benefit kan balik lagi. Karena gini ya guys ya, jelasinnya pakai gambar ya, pakai gambar dong. Kan di zoomnya pakai tab. Nah, karena gini ya guys ya, jujur ngomong ya, kalau kalian nggak percaya, kalian baca satu buku di level kesadaran tertentu, ya, dapat maknanya. Begitu level kesadaran kamu bertumbuh, kamu baca buku itu lagi, dapat lagi maknanya yang berbeda. Canggih nggak tuh? Kalau buku yang hebat tuh seperti itu. Nah yang saya dapat tuh dari yang namanya Hawkins tuh. Hawkins bikin buku tuh gitu loh. Saya baca buku Hawkins waktu saya lagi di Force itu, di ranah Force itu, dapat maknanya. Oh ini nih gitu. Begitu udah di Power, baca lagi buku yang sama, lo dapat lagi gitu loh. Nah itu buku bagus tuh begitu guys. Bener-bener jadi makin paham. Oh ini ternyata nih gitu. Begitu dapat buku Hawkins. Nah ini nih Kristal nih, dia nih seeker juga ini nih. Guling-gulingan nyari ini nyari itu. Ya benar, persis Al-Quran begitu, kitab suci ya memang begitulah ya. Jadi masih muda dia semangat, itu bagus. Gitu. Jadi dia selesain di usia dini itu, dia udah selesai gitu. Malam. Ya, jadi cobalah ntarlah dicanangin lah ya. Sebulan sekali aja dalam 1 hari. Tanggal berapa yang ntar dicoba dicek. Karena ini kan tanggal 5 udah ada ya, small circle dulu lah kalau tanggal 5.
Ya, nanti dia berkesinambungan gitu, berjenjang lah. Yang mau naik request ya? Ya ntar paling akhir April lah ya. Minggu ketiga, minggu keempat lah. Ya tanggal tua biar apa pengaruhnya apa tanggal tua? Aduh. Iya, ntar kan cari hari Sabtu sore-sore kan enak tuh, bener nggak? Lagi santai-santainya. Yang mau naik request ya? Oh, tanggal 2 mikir bayaran. Oh, iya. Ya Sabtu sore lah. Malam mingguan. Kan nggak tiap minggu, nggak tiap malam minggu. Nggak bukan sampai bisa sadar gitu. Tapi pembahasannya lebih detail, komprehensif lagi. Karena kan kalau di publik, kalau di umum kayak gini saya ada bab-bab tuh yang saya nggak bisa buka di sini. Ya, nanti bisa jadi pro dan kontra. Ya ntar Sabtu lah kayaknya lah ya. Iya ntar kan nanti diumumin mulai bulan April nanti ya. Ya tanggal 5 nanti lebih kan belum banyak nanti di situ tuh kita bisa komunikasi lebih serius lah ya. Sebenarnya udah beberapa kali. Jadi Mbak Ineke yang bantu saya untuk akomodir itu ya, saya tinggal siapin materi. Gambar nomor 2 dari atas. Ini kan sebenarnya adalah kita nih mulainya dari sini. Pelan-pelan kita nyari titik seimbang untuk keluar gitu dari dualitas itu. Ya. Yuk yang mau naik request. Ya tadi habis ketemu teman dari Jogja. Dia lagi di Jakarta. Jadi buru-buru tadi. Kayak jembatan Shirathol Mustaqim, betul sekali. Tapi Shirathol Mustaqim kan baru ruas 7. Kamu bingung yang mana? Ya naik. Apa-apa, cerita aja. Lah, halo. Halo Ko, selamat Siapa malam. yang telepon? Malam, siapa yang telepon? Yang telepon orang Tagihan ya? rumah. Oh, orang rumah, kirain tagihan. Eh, Dengan siapa nih? aku Iza Ko.
Iza di mana? Iza di Demak, Jawa Tengah. Oh iya iya iya. Gimana Iza? Kayak jembatan Siratul Mustaqim kok. Memang iya tau kok. Lah iyalah. Kadang itu kalau kita masuk ke sebuah kesadaran itu malah kadang membingungkan kok. Jadi tinggal mengalir saja dan mengamati. Gitu ya kok. Mm-mm. Ya memang Terus, iya. terus pada saat kita dihantam dengan sesuatu yang menurut menurut sebelum kesadaran itu kayak sebuah kerugian gitu ya. Itu tuh eh kalau kita sudah sadar akhirnya tuh dilihat aja gitu. Biar kita lampaui gitu ya kok ya. Ini Mbak Iza So, ikut retret bukan sih? enggak loh. Enggak. Oh bukan ya. Oh iya iya. Gimana? Gini kok. Seumpamanya kita ada sebuah bisnis gitu ya kok. Mm-mm. Terusan kayak uang kita dibawa kabur lah gitu. Mm-mm. Sebelum kita mempunyai sebuah kesadaran itu kan rasa sakit hati, rasa kecewa, rasa bla Iya. bla bla kan ada semua kok gitu loh. Mm-mm. Tetapi setelah masuk ke sebuah kesadaran itu hanya dilihat saja gitu. Aku bisa melampaui gitu loh kok. Jadi rasa yang kecewa itu kita sudah memanage gitu loh kok. Agar kita Betul. itu tidak berulang-ulang di situ terus gitu kok. Iya betul. Betul ya kok ya? Jadi Betul sekali. ya udahlah gitu. Nanti juga Nah ada jadi lagi nggak ngaruh lah gitu loh maksudnya loh kok. betul sekali. Agar kita tidak terulang-ulang sesuatu hal yang merasakan kita pegang gitu ya kok ya. Iya. Terus ibaratnya apa kita hanya yaitu diamati aja gitu. Sesuatu hal yang membuat kayak ada negatif positif itu ya senang nggak terlalu senang, gembira nggak terlalu gembira. Ibaratnya kita ya pertanyaan saya begini kok. Walaupun kita Mm. sudah seperti itu ya tidak di dua pilar itu ya. Tetap kalau Mm. kita ingin sesuatu hal yang sebuah peningkatan di dalam sebuah kehidupan kita tetap memang boleh ke situ ya kok ya. Apa hanya kita menjalani saja menurut kehidupan ini begitu kok. Ya sejatinya kita itu adalah makhluk yang kreatif. Yes. Secara potensi kita punya jiwa tuh punya kreativitas gitu loh, paham nggak? Oke, betul. Ya. Pertanyaannya, posisionalitas jiwamu di mana pada saat kamu ketipu bisnis? Terus jiwa posisinya tuh di mana? Apakah karena bisnis ini kamu terjebak masuk ke dalam emosi, kotak ini kan emosi, perasaan dan emosi nih, perasaan Ya. dan pikiran nih. Hmm. Apakah kamu hanyut di sini, kemerungsung, Hmm. atau kamu belajar untuk mengamati? Jadi ada jarak antara emosi, pikiran, dan perasaanmu sendiri. Walaupun ada peristiwa soal ketipu bisnis. Oh gitu kok. Tidak Jadi ada rasa sakit posisionalitas hati. itu yang nanti akan membawa kita mengakses apakah nanti jiwa ini bisa kreatif atau enggak. Oh gitu. Karena Hmm. kreativitas itu enggak akan bisa lahir kalau dibatasi. Ngerti nggak? Oke. Paham Siap. nggak? Paham. Ini kan dibatasi nih sama emosinya, pikirannya, perasaannya. Jadi kreativitas itu nggak bisa hadir Oh, oke. sebelum kita melepas diri kita dari belenggu ini semua. Ngerti nggak? Nah nanti kreativitas jiwa yang kreatif itulah nanti yang akan mampu menciptakan sebuah karya. Dan karya itulah yang nanti akan
membawa manfaat buat diri dia, bahkan bisa buat manfaat buat orang lain. Diri dia itu maksudnya diri sendiri ya kok ya? Diri sendiri. Oke. Lah iya dong, sekarang gini, kamu ketipu bisnis, oke? Hmm. Terus kamu terjebak dalam emosi, pikiran, dan perasaan, kemerungsung, bener nggak? Tetapi kamu kan menyadari, ya kalau saya terus di sini kan saya nggak bisa kreatif dong, bener nggak? Mm-mm. Nah, makanya saya belajar untuk mengamati. Pada saat dia mengamati, ada jarak antara emosi, pikiran, dan perasaannya dengan jiwanya, sehingga jiwanya itu tidak lagi terbelenggu dan dia bisa kreatif. Nah, kreatif inilah yang akan menjadi sebuah karya. Karya inilah yang nanti akan bermanfaat buat jiwanya, sehingga nominal yang tertipu itu sudah bisa dilampaui. Paham nggak? Paham. Orang sukses itu dia pasti ada pengalaman yang gagalnya, nggak mungkin enggak. Iya kok. Kalau kamu bilang orang sukses itu langsung sukses, pasti ada gagalnya. Kalau nggak ada gagalnya, dia akan sulit mempertahankan kesuksesan itu dan dia akan sulit untuk lebih sukses lagi. Gitu loh, paham nggak? Berarti ya kok. Saya sih nggak mempermasalahkan semua itu gitu. Ibaratnya nanti juga ada lagi lah gitu. Maksudnya tidak merasa kecewa lah gitu loh kok. Tidak merasa Nah, artinya kecewa kan kamu gitu. sudah tidak terbelenggu kan sama emosi, pikiran, dan perasaan itu kan. Ngerti nggak? Tetapi saya ingin terus meningkat lagi itu memang ya boleh lagi. Ya itu tadi kreativitas itu lagi gitu loh. Jadi ibaratnya Ya iya, itu apa? Jadi jiwa yang tidak lagi terbelenggu oleh emosi, pikiran, dan perasaannya, itulah posisinya jiwanya yang tenang. Jiwa yang tenang ini, dia akan hadir yang namanya itu clarity. Clarity itu kejernihan dalam melihat, mendengar, dan merasakan. Kenapa? Karena kamu tidak lagi dibatasi tidak lagi terbelenggu oleh emosi, pikiran, dan perasaanmu sendiri. Dalam ketenangan itu ada kejernihan dalam melihat sesuatu yang nggak pernah terlihat. Salah satunya peluang, gitu. Ngerti nggak? Iya. Mendengar yang namanya itu firasat di dalam hati, intuisi yang selama ini nggak pernah kamu kasih fokus untuk didengar. Merasakan yang namanya tuntunan, arahan, petunjuk, simbol, ngerti nggak? Yang membuat jiwa kamu itu makin terus bertumbuh dan juga kreatif. Gitu loh. Itu cuma bisa didapat pada saat jiwamu di luar mengamati emosi, pikiran, dan perasaanmu sendiri. Jadi di dalam diri itu sudah balance. Begitu udah balance, seimbang. Begitu udah seimbang, dia hanya fokus melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dibutuhkan untuk jiwanya bisa bertumbuh, menciptakan sebuah karya yang bermanfaat buat diri dia dan juga kehidupan dan orang lain. Gitu loh, paham nggak? Iya. Jadi kayak kita itu rada gitu ya kok ya. Kita ngobrol sama orang, kita ketemu sama orang itu kita kayak udah merasakan sesuatu gitu ya kok ya. Sudah kayak gitu ya kok ya. Kayak udah kayak merasakan gitu loh. Intusinya Nah, rada nanti makanya pada saat jiwa tenang ada kejenihan. Ini kan yang disebut apa? Sensitivitas. Kamu sensitivitasnya baru hadir kalau kamu bisa tenang dan kamu bisa jernih gitu loh, ngerti nggak? Iya. Betul. Baru sensitivitas yang di dalam diri kamu, rasanya itu hadir tuh. Ini orang kayaknya nggak bener deh, gitu. Sudah rasa gitu, tapi ya kita tidak menjelekkan ya kok, tetapi kita itu sudah gitu. Ya benar, tetapi kan kita kan punya yang namanya batasan diri.
sudah ada alarmnya gitu loh, ngerti nggak? Itu ya Kita karena terus lewat nggak bisa mengecas pengalaman. orang gitu loh kok, karena memang dia memang baru di tingkat itu gitu loh kok. Seperti itu. Memang, Jadi tetapi kamu juga nggak bisa mengabaikan intuisimu, mm, mm, mm. paham nggak? Berarti kita tetap Artinya, beraktivitas. artinya di situ nanti akan timbul kebijaksanaan bagaimana kamu merespon, ya kan? Betul, betul, Bener betul. dong. Nah, jadinya win and win situationnya gimana nih? Nah, di situ baru. Nanti kalau ada kelas aku ikut loh kok, karena juga Kalau ada apa? kelas. Katanya mau mengadakan Oh kelas. iya iya. Iya bulan depan lah ya. Biar April biar minggu gitu loh ketiga. kok. Dalam arti gini kok, kita kan selalu mengikuti kok Kohen itu kan selalu di live seperti ini ya kok. Kita pingin yang terlalu dalam kan kok selalu membatasi. Jadi kadang meraba-rabanya itu kita nggak kita kan butuh butuh juga di iki loh, ngono loh kok kadang ki. Oh kan gitu loh Iya kok karena makanya kita di nggak punya situ. bukunya. Gitu loh maksudnya Iya kok. makanya di situ kan kamu kan makanya di situ kan gini loh kayak kamu naik gini nih misalnya nih ya. Hmm. Sebenarnya diskusi begini antara kamu dan saya ini adalah proses yang namanya transendensi. Transendensi itu adalah proses menaikkan level kesadaran. Kamu bertanya, terus saya menjelaskan. Dari penjelasan saya, mudah-mudahan kamu mendapatkan sesuatu sehingga kamu bisa transendensi. Gitu Iya, loh. ada sesuatu yang bisa saya ambil Ada. kok. Ada, Dan ada. nanti itu modal buat kamu praktek ke depan. Gitu loh, paham nggak? Paham, Nah, paham. begitu kamu sudah praktek dan ngalamin, itu sudah transendensi, sudah bertumbuh jiwanya. Hanya dari ngobrol begini. Mm-mm. Sudah ada yang Ngerti bisa nggak? dipetik. Itu namanya transendensi di jiwanya di transendensi, level kesadarannya dinaikin gitu, vibrasinya dinaikin. Bagusnya itu gini kok. Untuk alhamdulillah ya kok ya. Walaupun kita hanya live seperti ini ya kok Kohen ya. Tuh setelah untuk kesadaran itu dan benar-benar sangat sangat bermanfaat sekali kok untuk menghadapi sebuah kehidupan ini kok. Bener kok. Luar biasa. Apalagi Iya, barusan ikut kelas terus soalnya ibaratnya. kalau nggak ketipu kamu nggak mikir gini. Soalnya ibaratnya sama-sama mikir ya kok. Ngapain juga bisa yang negatif kan seperti itu kok. Gitu loh maksudnya. Iya, karena apa? Karena kamu umur berapa? 40. 46 lah kok. Apalagi 46. Jadi, kalau kita melihat perjalanan jiwa secara utuh, dia itu terbagi dalam 2 bab. Ya. Kayak buku, bener-bener kayak buku gitu loh. Kalau menurut Cohen lo ya. Nah, kayak gini-gini kan sebenarnya ribet ya kalau bahas di sini ya. Nah, jadi buku itu dibagi 2. Ini bukunya kamu nih perjalanan nih dari lahir masuk ke 7 tahun, masuk ke sosial, golden age. Di sini nih tengah-tengah nih ketemu spiritual awakening nih, masa transisi. Dari masa transisi sebenarnya ini udah bab jiwa, ini babnya ego dan pikiran, ini babnya diri sejatimu. Nah, masalahnya jadi yang kamu alamin ketipu misalnya, itu adalah bentuk dari spiritual awakening, proses masuk transisi, masuk ke bab jiwa. Nah, kalau kamu nggak selesai, maka kuncinya adalah di fokusnya itu. Fokusmu akan keluar diri lagi. Begitu kamu fokus keluar diri, kamu akan mengulangi pengalaman-pengalaman itu lagi. Kenapa? Karena dari pengalaman ketipu itu kamu nggak dapat maknanya. Begitu kamu mengalami ketipu itu, di masa transisi kamu merubah fokus ke dalam diri, ngomongin emosi, ngomongin pikiran, ngomongin perasaan, diamati, dialami.
Di situ kamu akan bisa menarik benang merah dari pengalaman itu sehingga menemukan makna. Begitu kamu menemukan makna, kamu baru bisa ngomong kayak tadi. Paham nggak? Iya. Tapi kalau kamu masih enggak, saya nggak terima kok, masih fokus keluar diri nih, saya nggak terima sama dia nih kok. Kamu akan berpotensi mengulangi pengalaman-pengalaman yang itu-itu aja. Sampai kamu balik lagi ke masa transisi. Makanya di situ pada saat kamu keluar diri, muter lagi ke sini, ketemu lagi spiritual awakening yang kedua tuh. Bisa-bisa kamu kena tipu lagi. Narik lagi, ngerti nggak sih? Ya, 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 ya. Oke, oke. Masuk lagi masa transisi. Fokusnya masih kemana? Kalau masih keluar, ketiga kali spiritual awakening. Sampai di titik kamu itu kehabisan waktu. Kenapa? Karena jiwamu itu sedang berlomba dengan ragamu. Waktu expired ragamu. Ya, Ko. Aku juga mikir itu juga loh, Ko. Makanya Makanya 46 kenapa? itu Heeh. 46 Makanya itu indikatornya sebenarnya udah di sini nih, udah masuk dia ke bab jiwa. Tapi kalau fokusnya masih ke ranah duniawi, disitulah masalahnya. Gitu. Di sini dia ngalamin muter-muter, nggak bisa kreatif, yang ada apa? Survive di sini. Yang ketipu pertama nggak bisa diikhlasin, yang ketipu kedua nambah gede lagi. Survive lagi gitu loh. Diulangi aja, makin diulangi, makin bertambah penderitaan. Sampai dia bisa, ya sudah gue berserah, gue ikhlasin, nggak apa-apa. Yang penting gue udah dapet maknanya. Baru di sini dia bisa kreatif, bisa bermanfaat. Nah itu baru ketemu yang namanya jati diri lewat yang namanya rasa. Nah makanya kenapa? Nah, Mbak Iza ini kan Muslim kan? Iya. Makanya kenapa kalau di fokus keluar diri dengan fokus ke dalam diri, Tuhannya berbeda loh. Di sini adalah Tuhan yang kita ciptakan, di sini adalah Tuhan yang menciptakan kita. Kita fokus keluar diri, Tuhan ada. Duit, jabatan, ya kan? Nama baik. Tapi begitu kita mengenal diri kita, di sini kita akan mengenal Tuhan yang menciptakan kita. Nah itu balik lagi ke makna, hakikat, esensi. Lewat yang namanya mengenal diri, fokusnya ke dalam diri. Udah. Iya, Ko. Iya, Ko. Kenapa? Bingung? Enggak bingung. Ya, ibaratnya seperti ini pun memang berkali-kali ya, Ko. Tetapi kan dalam semua ini enggak terasa sakit gini-gini enggak gitu. Kita hanya melihat oh begini gitu loh kok. Oh begini toh. Gitu aja. Jadi soalnya ketemu orang anu itu udah kita kayak ya itu tadi ya merasakan ada sebuah udah Nah, makanya begini sensitivitas gitu. itu, nanti kan sensitivitas itu kan dia kan akan hadir nih. Iya, Sensorik itu dan akan kan aktif. ibaratnya kita tidak mengecas orang sih kok, enggak. Dengan enggak ada sakit hati ini enggak Nggak ada, gitu. dari Enggak. tadi nggak ada yang bilang kita ngejudge orang loh. Kamunya aja loh ketakutan. Kan nggak ada, saya nggak ngomong ngejudge orang. Kamunya ketakutan gitu loh. Kenapa? Karena kamu butuh batasan diri. Kamu bisnis tertipu itu karena kamu nggak punya batasan diri. Kalau Batasan kamu diri punya dalam batasan, arti gimana kok? nah makanya
Jadi sensitivitas itu akan membantu kamu membuat satu batasan diri sehingga kamu bisa memahami mana yang masih bisa dimaklumin, mana yang udah kelewatan gitu loh. Kau paham nggak? Oh, gitu. Oke. Dia memberikan kamu itu intuisi. Tapi kalau kamu ketakutan, nah intuisinya digeser dulu tuh. Hmm, Nangkep nggak? nangkep. Oh enggak kok, saya nggak mau suzon kok. Ya nggak ada yang ngomong kamu harus suzon kok. Kamu harus mulai mendengarkan kata hatimu sendiri. Jangan mulai dari pikiran lagi. Karena dengan pikiran kamu itu contohnya tertipu kok. Bener nggak? Nah sekarang kamu disarankan untuk Berarti masih dengerin kata mendengarkan hatimu pikiran sendiri. daripada Nah itu dia, makanya mendengarkan. kamu merasa udah di sini, padahal kamu masih di sini, masih terpengaruh sama pikiranmu sendiri. Itu Hati-hati takut. di situ. Itu yang disebut sebagai merasa. Lah, Makanya iki merasa lho, ini Ko. mencakup Nak yang gak namanya enek, pikiran, nak gak enek perasaan, kelas privat emosi. ngono kita iki gak mudeng kok, muter-muter ning kono terus Nah, ngurus 40 makanya kan masih saya muter tanya, ning kenapa kono kamu nih ketakutan? kapan Berarti mentase Gusti. pikiranmu men-trigger perasaanmu sehingga kamu ini kejebak di kata merasa. Oke. Kalau ini kamu nggak beresin, sensitivitas yang hadir itu memberikan kamu petunjuk, kamu abaikan terus. Oke. Ya, Berarti jangan mengandalkan pikiran dan jangan merasa. Aduh. Oke, enggak aku kok awal ngerti nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa. Makanya kan kalau kayak gini langsung dibuka itu kan kamu ada orang tuh nggak siap gitu loh kalau di publik gitu loh, jadinya itu oleng dia. Tar dulu nih. Kok privat wes nak ono kok bedah kabeh bingung aku. Iya ntar ya. Privat kok ben dibedah sisan 46 lho kok masih di situ terus melasmen tuh. Nah, 40 bagus lah ngakuin 46, makanya saya bingung kenapa kamu ketakutan sama intuisimu sendiri gitu loh. Nah berarti kan ada program dari si pikiran nih, yang dimana program dari pikiran itu men-trigger emosi dan perasaan sehingga kamu takut dijudge orang. Kamu ya orangnya suzon, padahal nggak ada yang ngomong. Dari awal nggak ada yang ngomong loh. Kamu saya ngerasa sendiri gitu loh, kan lucu kan. Aduh. Tapi dia bilangnya udah di sini kan lucu ya guys ya. Kamu sadar nggak Iza? Ya Kamu di awal ngomong udah di sini loh, saya udah begini, udah begitu. Baru ngomong aku baru nyadar. Nah itu hati-hati, berarti kamu kejebak di kata merasa. Terlalu cepat menyimpulkan saya sudah selesai, saya sudah ikhlas, saya sudah ini. Tetapi begitu diangkat lewat sudut pandang yang berbeda, pikiran itu langsung mengintervensi. Gitu loh. Makanya masih terjebak terus di situ gitu ya. Ah, bener. Kalau nggak dipancing muter-muter dulu, dia nggak keluar dia. Sekarang baru melek. Oh, iya juga dasar aku. Ternyata pikiranku yang di depan. Itu. Padahal yang bikin kamu tertipu ya pikiranmu sendiri itu. Dia menganalisa masa lampau, data yang sudah dimiliki untuk membuat sebuah prediksi. Prediksi itulah yang menjadi sebuah bisnis yang ujungnya ternyata kamu tertipu. Gitu kan? Nah, udah pikiran itu. Aduh, makanya kalau dibongkar kan baru tahu. Kalau nggak dibongkar, dia punya mekanisme itu untuk apa? Untuk memproteksi diri dia. Bukan diri lah ya. Untuk memproteksi ya dirinya dia. Diri palsu itu.
Jadi seolah-olah tuh kayak kamu seperti sudah selesai gitu. Padahal kejebak di kata merasa. Berarti gini ya kok ya, tetaplah selalu tenang dan dengarlah kata hati dan rasakan intuisi, jalanilah hidup penuh dengan semangat. Juar. Der, ngono tuh. Ngono apa kok? Mbak wis wong Jawa to. Iya wong Jawa asli tulen kok. Nah, yang paling simpel adalah eling lan waspodo aja udah. Wah, nak kayak aku terima dikasih kata-kata ngono kuwi yo untuk pemanaan iki rada bingung iku. Ngene eling mbek Mas Podo ngono tok Loh, kowe wis bingung. eling tuh artinya tuh inget gitu loh. Iya, eling lan Mas Podo. Lah, terus Nah, untuk waspodo ya terhadap mengaplikasikannya itu iki kan loh. kita masih Iki bingung loh, harus kok. diwaspodoi gitu loh. Berarti memang Kalau kita nggak ya harus tenang. diwaspodoi ya repot. Berarti kita Nanti butuh orang tenang. eling gitu loh. Kita butuh tenang berarti ya kok. Mm-mm. Oh, kapan Jadi iso privat kok? Saya pengen ngobrol banyak gitu loh kok. Biar bedah ya kan itu sekalian. mah Biar nggak privat aja, nanti privat berdua. Ayo kapan kok? Ya ntar DM aja ya. Oke, siap. Siap kok. Nah, ntar DM aja ya. Nggak usah Oke. muter-muter kok lah 46 kita Ya, ini ya, ceket ya. mentas gitu loh kok. Ya. Wah, ini semangat sekali. Soalnya kayaknya ketipunya gede ini. Enggak. Enggak, maksudnya dalam arti kita enggak bahas masalah ketipu ya kok. Maksudnya dalam arti untuk mentas ini loh. Iya, maksudnya kan supaya nggak ngulangin lagi gitu loh. Iyalah kok. Iya. Ya wis ya, antar aja ya. Tak DM loh kok. Ya. Oke. Makasih kok, makasih kok. Yo, sama-sama. Alah. Turun kayak gimana cara turun? Jeger, ditendang langsung. Aduh, kocak banget. Lucu ya kalau gimana gitu ya kalau misalnya hmm, manuver ego dan pikiran tuh emang eh, rada-rada dramatis gitu loh. Tapi kalau bisa diamati ketemu tuh sebenarnya dia bisa tahu, oh dasar nih ego gua nih, kupret gitu. Halo, Malam kok. malam Mbak Desi, gimana? Jelas ya kok suaranya ya kok. Jelas. Ya. Sebelumnya yang waktu itu tuh kok yang tentang apa namanya terakhir aku live sama Kohen pas naik. Dan aku Mm-mm. ada masalah dengan papa sama kakak aku ya gitu. Mm-mm. Jadi setelah Kohen apa namanya ingetin lagi tentang trigger gitu kan. Terus bagaimana aku harus apa menerima segala macam gitu. Akhirnya aku Mm. pas setelah selesai dari Kohen itu, aku coba sebentar untuk meditasi, terus journaling kan, karena Mbak Ineke sempat ingetin gitu. Coba langsung journaling kayak gitu kan kok. Nah setelah journaling baru tuh kelihatan berarti selama ini aku tuh masih bermain dengan ekspektasi aku terhadap papa gitu bahwa papa bisa kok gitu papa bisa kok berubah gitu, papa bisa kok ngertiin aku gitu pada saat aku lagi capek, pada saat aku lagi banyak kerjaan, papa bisa kok gitu. Ternyata aku masih bermain tuh dengan ekspektasi yang seperti itu terhadap papa gitu. Dan aku juga masih bermain tuh sama kakak aku bahwa ya lo harus lihat dong, ini bokap lo nih, bokap lo juga nih, bukan bokap gue doang gitu. Ternyata aku masih bermain dengan ekspektasi yang akhirnya ya bikin kayak bikin diri aku juga akhirnya terjebak di dalam lingkaran itu aja gitu loh. Pengulangan ya. Iya, akhirnya jadinya udah mulai ternyata selama ini yang
aku pikir aku udah nggak pernah ya udah deh aku lepasin. Ternyata aku masih bermain ya dengan ekspektasi yang seperti itu gitu. Dan Jadi pola responnya ketemu ya. iya, ketemu kok. Cuman sekarang jadinya lebih kalau misalnya papa mulai mau trigger aku tuh, aku cuma bilang sama papa, "Pa, boleh ya saya istirahat sebentar," gitu. Atau enggak aku langsung ngomong sama diri aku, Desi, lo nggak boleh kontrol orang gitu. Desi, lo nggak boleh samain pikiran lo dengan apa mau lo yang apa yang di pikiran lo ya, terus lo kasih ke bokap gitu. Lo udah nggak boleh tuh kayak gitu, Desi, gitu. Jadi udah mulai coba belajar untuk ngungkapin juga sih sama papa gitu, Pak. Saya istirahat dulu ya sebentar, Pak, boleh nggak saya 5 menit aja atau 10 menit aja saya rebahan dulu gitu. Jadi lebih ini sih kalau lebih lebih meminimaliskan trigger aku sih sebenarnya kayak gitu kok. Ya berarti ada mengkoreksi pola respon dari yang tadinya negatif, sekarang dikoreksi ke ranah positif gitu kan? Iya benar kok. Oke. Lanjut. Ya terus cuman ya kalau untuk kenapa gitu ya kok, kenapa pada saat aku tuh masih suka terkadang tuh mungkin ekspektasinya sudah coba untuk belajar untuk mengurangi gitu, untuk coba belajar untuk bagaimana untuk merasakan trigger-triggernya kayak gitu kan ya kok. Tapi pada saat di posisi yang memang benar-benar dengan kerjaan yang kok gue lagi gitu, itu akhirnya jadinya suka ke-trigger sendiri sih kok gitu. Karena apalagi yang selama bulan puasa gitu, selama lebaran gitu, ini kan aku tugas mulu kan, dinas mulu gitu. Jadi aku coba berusaha untuk aku harus journaling terus nih gitu kan, untuk ngerespon atau bagaimana mengoreksi diri aku kan lebih enak di journaling ya, kok kelihatan banget tuh ininya aku tuh. Dan aku masih belum bisa gitu loh, belum bisa untuk kayak malam ini deh gitu. Aku pengennya besok tuh udah masuk pagi pulang gitu kan. Ternyata ada teman kantor nelpon yang bilang bahwa aku sore malam harus masuk lagi. Jadi aku 24 jam gitu untuk harus kerja gitu. Itu terkadang tuh ke-trigger tuh kok. Ke-triggernya adalah emang yang laki-laki nggak ada apa sih yang untuk nge-backup gitu loh. Kenapa harus gue lagi gitu. Itu sih kok aku masih suka kayak begitu tuh. Tapi sekarang mulai awareness-nya mulai jalan juga nih kok. Oh, ini kayaknya udah nggak bener nih. Kenapa gue iyain ya? Kalau misalnya emang gue nggak mau, kenapa gue nggak bilang aja gitu. Jadi kayak gitu ya bikin sih, aja kok. batasan dirinya. Iya kok. Karena kalau aku udah ngomongin misalnya gini, kalau temen kantor tuh udah ngomongin orang tua gue sakit gitu atau enggak anak gue, itu aku udah lemes sendiri walaupun dia bohong atau apa, aku nggak pernah mikir, terserah dia mau bohong ya kok. Iya, Cuman akhirnya tetap aku jadi kamu lemes harus gitu, belajar belajar latihan untuk belajar latihan itu untuk memprioritaskan diri. Makanya Desi itu belajar untuk menghadirkan yang namanya batasan diri. Iya. Kalau Desi nggak punya batasan diri, Desi itu nggak akan tahu mana yang masih bisa dimaklumin, mana yang sudah kelewatan. Iya. Ngerti nggak? Iya. Karena kalau walaupun alasannya ya itu ya kayak itu kelemahan Ya aku. harus Iya, tegas kalau udah bikin batasan diri. Kalau kamu nggak tegas, ya kamu akan menarik orang-orang yang bikin kamu itu ngalamin itu kembali, ngulang lagi gitu. Paham nggak? Iya, paham kok.
Walaupun kita misalnya gini kok, temen gitu ada ibunya yang sakit gitu, Des tolong dong backup gitu. Kalau memang aku posisinya aku nggak bisa atau nggak ini ya aku ngomong aja kok ya, bukan berarti Ngomong aja aku nggak bisa, nggak. lu cari orang aja gitu. Gua nggak bisa. Simpel, ngapain kamu pusingin gitu loh? Kenapa? Itu emaknya dia, tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab kamu kok. Gimana sih? Iya iya, Paham nggak? benar kok benar. Berarti itu titik kelemahan aku, itu trigger aku juga tuh kok yang harus. Nah, karena kamu nggak punya batasan diri. Kalau kamu punya batasan diri, ya, kalau kamu punya batasan diri, kamu akan tahu orang yang benar-benar tulus minta tolong sama orang yang benar-benar sama orang nih yang emang sengaja tuh memanfaatkan saya. Iya benar kok, benar, Simpel kan? benar kok. Ya simpel sih kok. Yang ribet Benar-benar. apa? Yang ribet adalah pikiranmu yang mengambil kendali Iya, sehingga dia memainkan emosi. Nah, jadinya kamu nggak enakan. iya. Jadinya kamu itu mengorbankan dirimu demi orang lain yang untuk hal yang belum tentu jelas, gitu loh. Jadinya kamu itu dimanfaatkan orang lain. Jadinya kamu itu people pleaser, gitu. Iya, iya. Balik lagi ke dirimu sendiri. Itu kan maknya, ya sudah, nggak usah komplain. Kalau memang mau bantu maknya, tuker aja gitu. Lu masuk, Iya. gua yang jaga mak lu. Oh iya iya. Iya, iya. Kamu Karena mau nggak? Kan nggak mau Iya. juga, bukan maknya saya. Itulah Iya. makanya, itu namanya clear, tegas Iya, iya. gitu loh. Iya makanya Betul nggak? pokoknya aku tuh kalau udah ngomongin orang tua, ngomongin anak itu kelemahan aku aku nggak bisa ngomong enggak. Tapi kalau yang lain aku bisa deh kalau ngomong gitu. Aduh nggak bisa gue gitu. Oh gue kayak ini. Tapi Nah, kalau udah kamu bawa berarti orang udah tua, ketahuan. Kamu udah tahu problemnya di mana, fokus aja diberesin. Lewat Iya, yang namanya koreksi gitu loh. Ngerti nggak? iya kok. Itu. Berarti kan pola responmu itu yang negatif itu yang harus dikoreksi lewat apa? Lewat yang namanya itu keberanian. Kalau selama kamu nggak berani, kamu akan melabel dirimu itu tidak layak. Oke kok. Saya tidak layak nih. Kenapa kalau saya misalnya pulang itu, saya akan merasa bersalah. Nah, Iya. tambah lagi beban batin gitu loh. Iya. Kenapa? Karena masalahnya orang kamu gendong. Ini paham nggak polanya nih? Paham kok, paham. Kalau paham ya udah. Cara untuk merubah pola itu gimana? Stop melakukan hal yang sama. Iya. Ya. Makanya kalau kata Einstein, kamu tuh orang gila kalau kamu masih melakukan hal sama tapi berharap hasilnya beda. Beda. Nah, itu namanya kamu insanity. Sinting. Iya, iya kok. Iya kok, benar kok. Iya. Karena ya itu makanya aku sempat tadi tanya kan sama pasangan aku, kenapa ya gue nggak bisa tegas di hal yang kayak gini gitu. Sedangkan kalau yang lain, karena fokusnya sih sebenarnya. Fokus. Di saat kamu fokus keluar, kamu akan menjadikan dirimu itu hanya secondary, gak penting. Oke kok, iya kok.
Ngerti nggak? Hanya objek. Ya, benar. Subjeknya siapa? Itu maknya dia, subjek. Ya. Dia lebih penting daripada saya. Hmm. Padahal saya nggak kenal. Benar. Benar. Nah, itu drama namanya, itu ego, drama ego ya. Ya. Oke kok. Nah, Makasih banyak oke. ya kok. Ya, makasih Sama-sama. banyak kok. Sama-sama. Iya kok. Jangan diulangin ya. Iya kok. Enggak lagi deh kok. Pokoknya mau ada alasan apa kalau memang hati aku nggak ini ya, aku harus berani nolak kayak yang ya harus tegas saya Harus mau. tegas. Kalau enggak ya, yang terjadi adalah dia akan terus-menerus Ya bener tuh, kayak mengulangi. orang sama orang gereja pun aku bisa tegas gitu loh. Istilahnya ya enggak gitu, dan mereka istilahnya apa namanya nggak suka sama aku, ya biarin aja, lo nggak suka kan sama gue, tapi kalau udah ya inilah titik kelemahan aku ya kok. Ini aku harus ini trigger juga sih buat aku. Bener kok. Udah kok. Terima kasih banyak ya kok. Oke, sama-sama. Tinggal dipraktekin. Iya kok. Bye. Terima kasih. Ya. Memang biasa guys. Ego dan pikiran itu kerjanya main drama aja. Main drama drama Korea gitu. Drakor. Halo, selamat malam. Malam. Terima kasih Mbak Selena. How are you? Ya, dengan siapa Mbak? Ya, saya dengan Aisyako Mbak Aisyah di mana? di Kendari. Oh ya, di Kendari. Ya. Gimana Mbak Aisyah? Ya, jadi gini kok. Alhamdulillah saya kan sering sekali dan tertarik kalau melihat live-live yang seperti ini tentang energi, vibrasi, frekuensi yang seperti itu. Salah satunya yang ini saat ini yang kita lagi live. Tadi yang sempat saya simak tentang masalah keseimbangan kan. Jadi dengan seringnya saya melihat seperti ini ya, alhamdulillah saya merasa banyak mengalami perubahan dari sebelumnya, walaupun masih perlu banyak belajar begitu. Misalnya dalam hal emosi, ya, dalam hal emosi yang tadinya mungkin cepat ke-trigger, mungkin dengan omongan orang, jadi cepat terpancing, jadi sekarang sudah berkurang begitu. Cuman semakin bertambah pengetahuan, itu kadang kita kalau saya merasa seperti diberikan lagi pelajaran yang baru. Jadi saya itu setiap mengalami masalah, saya anggap itu, wah ini kayaknya saya bakal dikasih pelajaran berharga lagi nih kayaknya. Tapi bukan istilahnya masalah yang berulang begitu. Kalau masalah journaling, ya saya juga dulu sering, misalnya kalau saya punya kekurangan begitu, misalnya ada masalah apa, saya memang kebiasaannya itu suka merenung, misalnya kayak subuh. Dan dari situ kadang kita menemukan jawaban gitu. Terus sering melihat hal-hal yang seperti ini, oh saya tahu istilah journaling. Jadi saya catat, ini misalnya masalah saya ini, terus saya cari penyebabnya apa, oh solusinya apa. Selain itu saya juga memaafkan orang-orang yang ada di dalam masalah itu, kemudian memaafkan diri sendiri. Jadi saya tuh kalau keluar rumah, kalau ada perasaan yang mengganjal, yang tidak enak, saya bereskan dulu. Saya bereskan dulu seperti itu. Jadi tiba keluar rasanya enjoy begitu. Jadi orang yang tadinya bikin kesal, ya sudah kayak netral begitu, enggak ada. Cuman ini yang belum saya temukan jawabannya. Ini kok kebetulan
di rumah ya. Nggak apa-apa ya kok, misalnya cerita masalah di rumah sekalian minta solusinya juga. Oh, silakan. Iya, di rumah itu kan saya cuman tinggal bertiga, mama sama Mm-mm. kakak laki-laki. Jadi Mm-mm. di sini kakak laki-laki saya itu kan orangnya suka marah begitu. Biar Oke. hal yang sangat kecil ya marah. Kadang kita mau ngomong saja, ya mau ngomong itu dia cepat marah begitu, nggak bisa dibantah. Nah, tapi saya maksudnya gini, saya cuma ingin menyampaikan supaya dia tidak salah paham kan gitu. Tapi dia cepat ngegas begitu. Akhirnya karena tujuan saya bukan untuk apa, tapi cuma pengen dia tahu supaya tidak sering menyalahkan gitu. Nah, tapi di sini saya ndak lagi bilang kayak dendam. Kalau dulunya itu setiap kita bertengkar kadang apa namanya sumpah serapnya itu keluar dari mulut saya. Hmm. Biasa begitu. Tapi ini karena niat saya adalah supaya dia mengetahui apa yang ingin saya bilang, saya katakan juga kan begitu. Nah, terus tiba-tiba dia ngomong, dia bilang, itu saya jarang di rumah karena katanya saya tidak suka lihat kamu, katanya begitu. Nah, terus saya bilang, loh kenapa? Memangnya saya apakan kamu gitu? Memangnya saya apakan kamu? Saya tidak apa-apain, malah saya bilang kalau kalian ada kekurangan apa, kalian selalu mintanya ke saya begitu. Makanya saya heran, kok saya dibenci begitu. Nah, Hmm. kebetulan malam sebelumnya itu saya pernah ya dengar-dengar seperti ini juga. Katanya kalau seseorang itu sudah memiliki energi yang tinggi, ya kadang mereka itu akan dijauhi oleh orang-orang yang energinya rendah, apa namanya istilahnya orang yang bertopeng lah katanya begitu. Jadi orang itu kadang katanya kalau berada dekat dengan orang yang energinya lebih tinggi, mereka segan, topengnya terbuka seperti itu. Dan akan dijauhi. Tapi mereka menjauh itu sebenarnya bukan kesalahan kita, tapi topeng mereka lah yang terbuka. Katanya begitu. Jadi saya ingat, apa energi saya sudah semakin tinggi ya? Kenapa sampai saya tidak disuka, meskipun itu Hmm. sama saudara sendiri begitu. Nah, tapi di sini saya ndak dendam. Cuman saya kaget aja pas dengar katanya tidak suka. Padahal kalau dibilang ini kan saudara, kayak gitu. Uh, Terus saya pikir saya cuma mendoakan saja. Setelah beberapa hari, biasanya kan dendam itu masih ada. Tapi saya berusaha, ya namanya karena kita sudah ada tambahan ilmu, kita katanya tidak boleh lagi ketika kita curhat mungkin sama saudara yang lain atau teman yang lain, kita tidak usah lagi ceritakan keburukannya karena itu bisa terproyeksi lagi gitu. Jadi saya belajar kadang untuk tidak menceritakan ini kepada saudara yang lain. Saya bilang, mungkin ini kejadian ini hasil proyeksi dari pikiran saya yang sebelumnya. Saya pikir seperti itu aja. Nah, jadi saya cuma mendoakan semoga kakak saya itu dapat hidayah seperti itu. Nah, terus muncul pertanyaan, kalau misalnya saya yang sudah tenang-tenang gitu, terus tinggal serumah dengan orang yang tidak suka begitu, bahkan kadang dia main kasar, kalau dia mau itu sebenarnya dia bisa main kasar, pukul. Nah, walaupun saya tidak berbuat apa-apa, karena pernah seperti itu, saya cuma diam, tapi dianya marah, tidak karuan apa semua, saya cuma diam. Nah, yang saya khawatirkan itu begini, jangan sampai karena saya cuma diam, apalagi saya ini kan cuma perempuan, jangan sampai ada perilaku yang kasar begitu, yang menyakiti saya secara fisik. Nah, bagaimana itu kok supaya kita terhindar dari energi negatif seseorang begitu, termasuk sama saudara sendiri, supaya kita bisa terlindung. Karena saya pernah melihat di tetangga kakak saya gitu, kebetulan sama saudaranya juga. Karena ini saudaranya tidak melawan, tidak berdaya, mungkin dianggap rendah karena tidak punya pekerjaan. Nah, kadang saudaranya yang laki-laki juga
itu biasanya datang marah-marah di rumahnya saudaranya itu. Bahkan sempat dikejar, diburu, di apa. Saya pikir mungkin karena saudaranya itu mungkin tidak berdaya makanya dijadikan bulan-bulanan. Seperti itu. Nah, kan bahaya juga kok kalau kita dekat dengan orang yang seperti itu. Setiap ada yang misalnya dia marah selalu dia lampiaskan ke orang lain yang tidak berdaya. Nah, Hmm. kira-kira gimana itu kok supaya kita bisa terhindar dari orang-orang yang semacam itu? Apalagi saya yang tinggal serumah begitu kok. Hmm. Emang nggak bisa ini ya, jaga jarak. Beda beda rumah. Ya, kebetulan kan eh, mama saya kan sakit, jadi kan saya harus rawat. Jadi yang merawat orang tua itu kan saya sama kakak saya. Jadi saya kalau pergi kerja, yang tugasnya merawat itu adalah kakak saya yang laki-laki. Cuman yang jadi masalah di Hmm. sini kadang eh, yang tugasnya itu kadang dia tidak bertanggung jawab dengan tugasnya gitu. Kadang saya juga Rumahnya marah rumah gitu. siapa? Tapi ya, ya Rumahnya dalam rumah hal siapa? ya kalau di rumah itu kan ada biasa pekerjaan laki-laki seperti itu kan. Nggak, maksudnya rumahnya milik siapa? Oh, milik ibu? Iya, masih milik orang Hmm. tua gitu. Jadi eh, anaknya cuma mbak sama kakak gitu. Iya, kalau saudara yang lain kan mereka sudah berkeluarga semua. Kebetulan kami Hmm. berdua ini kan belum begitu. Hmm. Oke, 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 oke. Jadi opsi untuk jaga jarak kan nggak bisa nih, betul ya? Ya, artinya Eh, supaya dia tidak ini. Kemarin itu sudah agak ini sebenarnya, sudah mulai sudah apa? setelah Lebaran kemarin, walaupun tidak bermaafan, ya mungkin karena ego, apalagi kan namanya cowok, tidak mungkin mengalah sama saudara perempuan, apalagi saya kan anak bungsu begitu. Hmm. Hmm. Terus? Jadi apa namanya, kakak saya itu kan pengangguran, kan begitu. Hmm. Sementara saya kan sudah, alhamdulillah sudah ada kerja, Hmm. sudah punya penghasilan. Hmm. Jadi kadang seperti itu. Maksudnya apa ya istilahnya? Apa mungkin ada kecemburuan sosial atau bagaimana saya juga kurang begitu paham. Hmm. Oke. Nah, ketemu nggak sih sebenarnya tuh akar akar emosinya tuh dari mana gitu? Kalau menurut Mbak Aisyah. Kemarin itu waktu ada masalah sampai saya tahu kan ternyata dia benci sama saya. Awalnya tuh gini, kan mama saya itu kan stroke begitu. Hmm. Terus kebetulan mama itu kan bangunnya subuh waktu habis sahur. Dia bangun subuh, biasanya kan tidak. Biasanya mama itu bangunnya pagi jam 8. Tapi ini tumben dia bangunnya subuh. Jadi setelah sahur itu saya temani duduk begitu di teras. Jadi pas jam 8 dia itu mau tidur gitu. Tidur. ah, Kalau pagi kan dingin cuacanya, jadi bajunya kan ini agak tebal. Jadi pas tidur bangun itu sekitar sudah siang. Nah kakak saya ini kan namanya kadang laki-laki itu kan bangunnya juga siang gitu. Hmm. Ketika dia bangun, saya ini lagi nonton karena kan capek habis menguruskan, habis bersih-bersih, terus orang tua dikasih baring ke tempat tidur karena sudah ngantuk. Tiba mamaku bangun, dia mengeluh, katanya, aduh panas begitu katanya karena sudah siang. Nah, kakak saya ini yang dengar mama saya lagi mengeluh, terus dia bilang gini, oh ini mama dia panas katanya. Ini kalian tidak perhatikan orang tua. Katanya gitu. Saya ini karena juga capek, ya saya tidak terima lah. Tapi Hmm. maksud saya di sini cuma mau memberitahu. Saya bilang, oh itu saya bilang karena dari pagi saya bilang dia tidur begitu, makanya bajunya belum dibuka. Tapi kakak saya itu tidak bisa ini, malah dia bilang dia makin ngegas begitu. Sudah akhirnya saya juga terpancing pada waktu itu, terpancing.
Saya cuma bilang, sudah, saya bilang berhenti, saya bilang salah-salahkan saya terus. Nah, saya bilang kami tuh udah lihat, itu dari pagi saya bilang. Jadi berhenti, sudah berhenti, salah-salahkan saya terus. Ah, sudah ngegas terus. Ah, saya bilang, terus dia bilang, apa? Saya bilang begini, mama itu, saya bilang mama itu dia habis sakit, saya bilang, karena dia sering tanya-tanya kamu. Nah, saya bilang sering-sering tanya kamu ada di sini, tapi jarang ada di rumah. Nah, terus kakak saya bilang, itu karena saya tidak suka sama kamu. Kenapa saya jarang pulang di rumah? Nah, jadi kuncinya di sini sebenarnya kalau dari saya tidak terima disalah-salahkan terus begitu. Hmm. Jadi kuncinya adalah saya pikir, oh ya, dia juga harus tahu. Karena mungkin dia pikir saya ini ada anak bungsu, masih seperti anak kecil, padahal sebenarnya kita ini sudah dewasa, seharusnya kan sudah saling menghargai kan begitu. Nah, jadi Nah, saya kalau cuma pengen, dari Mbak Aisyah itu apa yang bisa dirubah di diri Mbak Aisyah itu apa? Apa yang perlu dirubah menurut Mbak? ya kalau saya sih memperbaiki mindset saja begitu. Karena setelah mendapat ini juga ada saran-saran bahwa katanya sih setiap orang yang over seperti itu marah, itu berarti katanya ada luka batin. Jadi itu harus diselesaikan dulu. Oke. Jadi di sini saya Hmm. perbaiki. Ya mungkin dari kecil ya dari kecil itu eh, kita Ini sering siapa nih? disalah-salahkan Mbak gitu. atau kakak yang Mbak bahas? Kenapa? Yang tadi barusan Mbak maksud tuh siapa, kakak atau Mbak? Kakak, kakak laki-laki. Oke. Nah, jadi Nah, gini Mbak Aisyah. Jadi mm-mm. kalau menurut saya, Mbak harus memahami nggak ada orang di dunia ini yang bisa merubah orang lain. Iya. Oke. Jadi keinginan Mbak itu untuk fokus ke dia itu inilah yang menjadi yang namanya itu penderitaan selama ini. Mm. Karena ada selisih antara penerimaan dan keinginan. Nah, selisih inilah yang disebut sebagai penderitaan nih. Nah, inilah yang disebut sebagai penderitaan. Jadi saran saya sih lebih baik Mbak tuh fokus ke diri sendiri. Apa yang bisa diperbaiki? Kenapa? Karena eh, ada hukum yang berlaku itu soal hukum perubahan. Salah satunya soal mengenai apa yang dirubah di dalam diri, maka yang di luar diri akan menyesuaikan dengan sendirinya. Nah, saya rasa Mbak tuh saat ini akan lebih bijak, yaitu fokus merubah apa yang perlu dirubah di dalam diri Mbak. Ya. Jadi soal persepsi saya lebih tinggi frekuensinya dari kakak saya begini. Entar dulu. Coba dilihat dilihat secara utuh dulu, secara netral gitu loh. Karena ini soal aksi reaksi, Iya. tarik menarik gitu loh. Ya. Sepemahaman saya, Mbak sama kakak itu satu frekuensi loh. Gitu. Nah, jadi mungkin yang Mbak lakukan itu adalah mulai untuk merubah yang di dalam diri sehingga frekuensinya Mbak itu berubah, dia juga bisa menemukan yang namanya itu vibrasi yang berubah dari Mbak. Mm. Apa yang diucapkan semua karena kamu itu kan ekspresi jiwanya kan. Gitu loh. Nah, jadi nomor satu, keinginan untuk berubah orang itu coba dilepas.
Iya. Belajar untuk menerima realita. Lewat yang namanya itu, merubah apa yang bisa dirubah di dalam diri. Ya. Kadang-kadang kita ini terjebak dengan persepsi yang kita simpulkan sendiri. Itulah yang membuat kita tuh kekeh gitu loh. Itu. Padahal realita itu nggak netral dia. Dia nggak bisa bohong. Dia nggak bisa bohong. Nah, jadi kesimpulan-kesimpulan itu coba di kesimpulan-kesimpulan yang tadi di awal didapatkan validasinya dari luar, yang Mbak simpulkan sendiri, coba digugat kembali coba. Bener nggak sih gitu loh? Kesadaran saya ini udah lebih baik jauh daripada kakak saya. Karena Mbak banyak belajar, banyak tahu itu belum tentu dia bisa menginternalisasikan ke pengalamannya itu. Nah, jadi kesadaran tuh butuh 2 variabel, Mbak. Butuh pengetahuan, butuh praktek. Nah, nanti kedua ini digabungkan di dalam diri sehingga dapat konfirmasi. Konfirmasi itulah yang jadi menjadi kesadaran utuh. Nah, kesadaran utuh itulah yang menjadi perubahan di dalam diri. Perubahan di dalam diri itulah yang mampu ya membuat yang di luar diri itu menyesuaikan vibrasinya kita. Gitu. Jadi cara kerjanya itu seperti itu kalau dari pemahaman saya. Ya. Kalau Mbak masih fokus ke keinginan, nah disinilah permasalahan awalnya. Gitu loh. Makanya Mbak akan terus mengulangi pengalaman tanpa tahu sebabnya. Kenapa? Karena pengetahuan ini sudah pengetahuan baru itu akan terkunci lewat yang namanya persepsi. Enggak, saya nggak butuh pengetahuan lagi. Saya sudah tahu. Tetapi kenapa pengetahuan itu tidak bisa dipraktekkan sehingga merubah pengalaman yang diulang-ulang itu. Nah, itu sebenarnya udah survive tuh. Mbak kalau udah takut, ya, kalau Mbak udah ada indikator takut, ya, Mbak korban. Dia di mana? Dia pelaku, marah. Dia berkeinginan hasrat. Nah, berbalik nih situasionalnya nih. Nah, jadi kesimpulan itu kadang-kadang menjebak sih memang, kesimpulan sementara itu. Jadi saya rasa coba dievaluasi ulang, digugat kembali gitu loh. Karena kalau di ranah sama-sama ego, itu ada 2 peran. Ini adalah korban, ini adalah pelaku. Nah, coba dievaluasi. Kenapa dibilang korban? Karena korban itu ketakutan. Dia itu sedih, dia itu tak berdaya. Ya, indikator ini apati lah. Nah, ini kan ada apati nih di sini nih, bingung dia. Nah, ketakutan, gimana nih kalau ini meningkat nih kok? Nah, pertanyaannya, apakah masih yakin Mbak tuh ada di kisaran sini? Coba dipertanyakan kembali ke dalam diri. Hanya karena validasi dari statementnya orang? Harusnya pengetahuan dari orang lain itu
itu dibawa masuk ke dalam diri dan di cross check ke pengalaman yang sudah dialami, bukan disimpulkan berdasarkan satu variabel gitu loh. Halo? Ya, Halo? ya. Ya. Iya kok. Sampai sini nangkap nggak, Mbak? Iya, insya Allah. Ya. Jadi dicek pengalaman yang dialami itu, dicek dengan pengetahuannya yang sudah didapat. Lalu diinternalisasikan, dikawinkan, di cross check gitu loh. Jangan pengetahuan yang didapat dari validasinya orang di label sebagai sebuah konfirmasi yang melahirkan sebuah kesadaran. Padahal pengalamannya belum bisa dikonfirmasi. Kenapa pengalamannya nggak berubah? Nah, artinya balik lagi ke pengalamannya dong, ke realitanya. Supaya apa? Supaya kita bisa mengelaborasi lebih dalam lagi. Ternyata ya secara emosi ini ketahuan nih di sini nih. Saya takut nanti dia makin jadinya KDRT gitu kan. Bukan KDRT, main fisik. Ini udah kena mental sebenarnya mbaknya. Oh, gitu ya. Ya. Situasinya membuat mbak tak berdaya gitu loh, apati. Putus asa nih bentar lagi nih kalau udah bener-bener main fisik. Gitu loh. Dia ini fokusnya nih, energi, emosi, marah, keinginan. Gitu. Kalau dia merasa dia berhak aja, wah udah. Mulailah ini tuh dia menuntut banyak. Menyerang dia nanti. Nah, coba dicek lagi sekali lagi ke dalam diri secara jujur gitu loh. Kalau orang yang sudah Mbak bilang vibrasi dan frekuensinya lebih tinggi, dia sudah di power, Mbak. Konstruktif dia. Pengalaman yang dialami itu dia bisa dapat maknanya sehingga dia terus bertumbuh. Bukan malah dia tuh makin turun. Nah, kalau force itu dia destruktif. Lama-lama ntar dia menyalahkan. Lama-lama meaningless. Gak ada arti dong gitu loh. Nah, coba Mbak Isa kontemplasikan lagi, di cross check lagi. Ya, jangan terjebak dengan kesimpulan awal yang mungkin yang persepsi awal itu tidak lengkap variabel untuk menentukan konfirmasi mengenai saya lagi di mana gitu loh. Ya. Gini kok kemarin itu apa namanya? Setelah kejadian itu, saya kan memang sudah tidak fokus sih sebenarnya. Artinya kalau misalnya dalam rumah berpapasan atau apa, ya saya sudah tidak bilang aduh nanti dia ini, nanti dia itu sudah. Saya netral aja maksudnya. Maksudnya saya tidak ada lagi bilang pikiran yang macam-macam. Terus alhamdulillah kemarin itu kita ngobrolnya sudah biasa begitu. Terus yang saya rasa juga itu sudah tidak kayak apa, sudah tidak kayak jengkel lagi. Maksudnya dari caranya dia bicara begitu. Cuman karena saya melihat kejadian di tempat lain, di Nah, mana dia justru itu juga Mbak, saudara itu seperti itu. tertrigger Mbak rasa takutnya. Iya, mungkin ke Itu trigger mungkin di itu situ. harus di acknowledge loh. Harus diakui loh. Kenapa saya ke-trigger? Kalau nggak ke-trigger Mbak nggak bahas ke saya soal itu. Justru ini penting bagi Mbak gitu loh. Paham nggak? Iya. Ya. Jadi harus diakui gitu. Iya ya, kenapa saya masih ke-trigger nih sampai saya harus naik nanya ke Kohen gitu loh. Artinya itu kan penting kan bagi jiwa Mbak kan. Iya. Nah, itu harus diakui dulu gitu. Begitu diakui, belajar diterima nih. Oke, saya ternyata nih masih dalam ada ketakutan nih. Gelisah dia nanti. Gitu. Makanya saya kan
ngasih opsi, bisa nggak kamu melakukan penarikan diri dulu nih, jaga jarak nih, nggak bisa, oke kalau nggak bisa, berarti dirubah dulu persepsinya yang di awal. Karena kalau persepsi yang di awal itu masih dipegang, ya, Mbak hanya melihat keluar aja, gitu. Hanya melihat dari perilaku dia, padahal fokus Mbak itu adalah bagaimana nih mengakomodir ini nih. Sehingga saya tidak lagi takut, sehingga saya tidak lagi tak berdaya, apati. Sehingga saya tidak lagi di dalam rumah itu saya tidak seperti merasa jadi korban atau calon korban gitu loh. Ngerti nggak? Iya. Oh, berarti kok kalau untuk maksudnya terlepas dari yang kejadian yang di luar itu, eh, dengan melihat sikap kakak saya itu yang sudah berubah, nah, kalau sampai situ mungkin sudah ini ya, maksudnya sudah bagus ya, atau bagaimana? Karena memang saya sudah tidak terlalu fokus ke sifatnya dia begitu. Nah, makanya di Nanti, situ, ya, di situ nanti, dibutuhkan ya perubahan terus kok. perilaku dari Mbak sendiri gitu loh. Ngerti nggak? Berarti berarti dalam hal ini saya tinggal menjaga lagi seperti hal yang di luar itu bagaimana caranya supaya saya tidak ke-trigger gitu ya. Sama-sama nggak ke-trigger, nggak sama-sama nggak ke-trigger dan nggak men-trigger sih sebenarnya gitu. Karena Masalahnya sama-sama kok, punya luka batin sebenarnya. iya, masalahnya kok ya, itu yang kejadian di luar toh, itu kan juga cerita ke saya kan begitu. Maksudnya cerita kejadiannya. Jadi kebetulan saya pikir oh sama saudaranya juga kan begitu. Terus kan mereka ini kan saya tahu yang satunya ini memang ya istilahnya tidak punya pekerjaan, kemudian tidak bisa Iya, membantah jadi nggak juga ada kan yang begitu. kebetulan. Itulah cara semesta tuh mengingatkan Mbak Isa, kasih petunjuk, paham nggak? Mm-mm. Nggak ada yang kebetulan gitu loh, ngerti nggak sih? Iya. Ya kan? Artinya kan relate nih sebenarnya nih, sinkron. Kalau Mbak nggak dapat informasi itu kan Mbak nggak ketakutan loh, nggak ke-trigger rasa takutnya itu keluar gitu. Justru itu bagus supaya Mbak tuh bisa menyadari, loh ternyata saya masih di sini gitu loh. Harusnya kan apapun informasi yang didapat itu, kalau dia kalau memang dia sudah melampaui, dia nggak ke-trigger, dia nggak takut, dan kita nggak bicara saat ini gitu loh. Mbak harus melihat itu secara utuh gitu. Nah makanya saya arahkan kalau Mbak nggak bisa melakukan penarikan diri atau menjaga jarak atau tanda kutip itu beda rumah, otomatis yang bisa Mbak lakukan adalah penerimaan atas realita dan juga melakukan perubahan di dalam diri gitu. Nah mulai deh tuh dicari lagi, digali lagi pengetahuannya, praktekin. Yang pasti adalah berprasangka baik pertama itu sehingga itu bisa merubah perspektifnya lagi. Nah, tapi jangan dibuat persepsi ya, jangan dibuat sebuah kesimpulan ya, cuman diganti sudut pandangnya aja. Mindsetnya gitu ya. Iya, gitu loh. Jadi apa yang Mbak alami itu kan sebenarnya mengkonfirmasi, Aisyah, mindsetmu tuh salah loh. Itu sebenarnya semesta tuh lagi ngasih petunjuk itu. Yuk dirubah. Supaya kamu bisa merubah apa yang di dalam dirimu, sehingga yang di luar dirimu itu dia nggak ke-trigger secara vibrasi. Gitu loh. Kamu mungkin bisa bilang, enggak saya udah cuekin dia, tapi vibrasi nggak bisa bohong, apalagi tiap hari ini terkoneksi terus gitu. Dia nggak nyaman, kamu nggak nyaman, makin
makin kamu nggak nyaman, dia makin nggak nyaman gitu loh. Wah ini. Iya, iya kemarin-kemarinnya kok, tapi alhamdulillah sekarang sudah ndak sama lagi kayak kemarin-kemarin. Nah, jadi fokus ke diri sendiri aja. Mm-mm. Ya, apa yang bisa dirubah di dalam diri, itu aja. Karena kita tuh emang sejatinya nggak bisa ngerubah orang lain. Iya, betul kok. Gitu sih, Mbak Isa. Ya, Iya, oke, ya makasih kalau kok. ulang aja ya. Yo, Yes. sama-sama Mbak. Semoga bisa beres. Ya. Amin, makasih doanya kok. Oke, Mbak Isa, terima kasih. Iya, sama-sama. Makanya kalau kita nggak bisa belajar untuk netral, emang agak susah sih ya. Malam C, untuk melihat dari perspektif yang lain gitu loh. Ya. Nah, jadi belajar kesadaran soal keseimbangan itu ya memang nanti teman-teman tuh akan ke sana supaya ketemu titik netralnya gitu loh. Jadi kita tuh nggak capek ke kiri lagi, ke kanan lagi gitu. Jadi ketemu titik seimbang, nah hadir aja di situ. Nah, pas dia hadir di titik seimbang itu, nah jadi kita akan ketemu namanya aliran semesta tuh. Ngalir gitu. Ngalir. Di situ kreativitas, yang namanya itu penerimaan, bersyukur, berserah, itu hadir semua. Gitu. Dan itu terjadi dengan tanpa effort yang besar, itu namanya mengalir dia. Kayak kita tuh mau daripada capek-capek ngejar kupu-kupu, mau nangkep kupu-kupu, ya mendingan kita itu belajar untuk bikin kebun yang bagus gitu. Jadi kupu-kupu datang sendiri. Ya, jadi begitu dulu ya guys. Tabel frekuensinya ya. Oh ya, bentar-bentar nih. Tabel kesadaran Hawkins. Saya. Nah, screenshot deh. Oke, sampai sini dulu ya guys. Kita ketemu lagi nanti hari Jumat sama-sama untuk hari Jumat tuh tanya jawab ya. Terima kasih sama-sama. Malam, Mbak. Thank you. Daftar ikut kelas kapan kok? Oh ya, nanti sama Mbak Ineke ya. Mbak Ineke mana ya? Ini dia nih.